Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadapi banyak tantangan internasional, seperti mengurangi ketergantungan Amerika Serikat pada Tiongkok, menangani sengketa Laut Cina Selatan, mendukung Ukraina melawan Rusia, dan reaksi keras atas pendiriannya terhadap Israel. Permasalahan ini mengingatkan kita pada dilema geopolitik Amerika pada masa Perang Dingin, ketika Henry Kissinger menjadi tokoh kunci dalam membentuk hubungan diplomatik dan strategis. Dan pertanyaannya, bisakah Biden belajar dari pendekatan Kissinger? Jawabannya bergantung pada warisan seperti apa yang diinginkan oleh Biden. Kebijakan luar negerinya tampaknya kurang koheren dan terarah, dan Biden tampaknya perlu mengartikulasikan strategi yang jelas dan konsisten kepada dunia. Sejarah adalah hakim utama bagi para pemimpin politik, demikian pula dengan Kissinger. Tidak lama setelah kematian mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada usia yang ke-100 tahun, Kissinger dipuji oleh media sebagai negarawan yang brilian, namun juga dikutuk sebagai penjahat perang yang tidak tahu malu, dibenci dan dicintai, dicerca dan dipuja. Kissinger secara luas dianggap sebagai seorang realis dalam hubungan internasional, dipengaruhi oleh para pemikir seperti Thucydides dan Machiavelli. Realisme adalah kerangka teoritis yang menekankan tidak adanya otoritas pusat di atas negara dan kendala politik yang disebabkan oleh kepentingan nasional. Kissinger dipuji karena menjaga reputasi Amerika Serikat yang kuat, sebuah kepentingan nasional yang penting selama Perang Dingin. Misalnya, ketika revolusi kebudayaan di Tiongkok berakhir, Kissinger melakukan kunjungan rahasia ke Beijing pada tahun 1971 untuk mengatur pertemuan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan pemimpin Tiongkok Mao Zedong di tahun 1972. Hal ini membuka jalan bagi Amerika Serikat untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing. Kissinger mungkin tidak setuju dengan komunisme, namun menurutnya, menjalin hubungan dengan Tiongkok adalah kompromi yang masuk akal. Hal ini akan memungkinkan Amerika Serikat untuk membuat perpecahan antara Tiongkok dan Uni Soviet, sehingga memperkuat pengaruh Amerika Serikat di Asia. Seperti Kissinger, Biden juga dipandang sebagai seorang realis. Namun Biden tidak seperti Kissinger, yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri selama 4 tahun. Biden memiliki karir politik yang panjang, yaitu 36 tahun di Senat, 8 tahun sebagai Wakil Presiden dan menjadi Presiden sejak tahun 2021. Dengan pengalaman hampir 5 dekade, bekerja dengan berbagai pihak, Biden telah menjadi seorang pragmatis yang mampu beradaptasi dengan kendala lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan politik yang beragam. Namun dalam iklim politik yang terpolarisasi, mendapatkan dukungan bipartisan telah menjadi tantangan besar bagi Biden dalam mengartikulasikan strategi geopolitika dan mengambil keputusan. Banyak pemimpin Asia yang bingung atau kecewa dengan ketidakkonsistennya paman Biden ini. Yang pertama, Amerika Serikat memiliki kebijakan ambiguitas strategi yang sudah lama berlaku berdasarkan Undang-Undang Hubungan Taiwan tahun 1979. Berdasarkan undang-undang tersebut, Amerika Serikat tidak berkomitmen terhadap pertahanan Taiwan, melainkan berjanji untuk memberikan Taiwan senjata yang bersifat defensif. Mengingat hal ini, Beijing tentu saja menjadi kesal ketika Biden menyatakan di televisi tahun lalu bahwa Amerika Serikat akan membela Taiwan dari serangan militer PLA. Inkonsistensi antara pernyataan Biden dan kebijakan resmi Gedung Putih memang membingungkan bahkan kontradiktif. Dan untuk meneliti secara halus posisi Biden selama pertemuan dengan presidensi di California, presidensi menyatakan tekadnya untuk bersatu dengan Taiwan, tetapi menghindari menyebutkan kemungkinan penggunaan kekerasan. Sebagai tanggapan, Biden mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Hubungan Taiwan yang sudah lama ada. Pertemuan ini memang berjalan lancar, namun berakhir dengan kejutan ketika Biden menyebut presidensi sebagai seorang diktator. Hal ini tidak hanya tidak sopan, tetapi juga membingungkan, terutama ketika Amerika Serikat ingin mengatur ulang hubungannya dengan Tiongkok. Yang kedua, meskipun Amerika Serikat ingin mengurangi ketergantungannya terhadap Tiongkok, kebijakan perdagangan Biden sangat membingungkan dan memberikan sinyal yang beragam kepada Tiongkok dan negara-negara Asia lainnya. Untuk menjauh dari Tiongkok, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ingin Amerika Serikat bergabung dengan kemitraan Trans-Pasifik dengan 11 negara lain di Asia Pasifik.
Namun penggantinya Donald Trump menarik diri dari perjanjian tersebut segera setelah ia menjabat pada tahun 2017. Dan Biden, meski menjadi pemain utama dalam upaya untuk meloloskan fakta perdagangan tersebut sebagai wakil presiden Obama, Biden belum bergabung dengan fakta tersebut. Keputusannya mungkin disebabkan oleh penolakan keras dari Kongres, namun kegagalan seperti itu bisa menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan. Sebaliknya, Biden malah meluncurkan kerangka ekonomi Indo-Pasifik atau yang biasa disebut IPEF pada Mei tahun lalu dengan banyak mitra di Indo-Pasifik termasuk India. Dengan 4 pilar utama yang membentuk kerangka ekonomi, fasilitasi perdagangan, pembentukan rantai pasokan, peningkatan infrastruktur dan dekarbonisasi, serta perpajakan dan anti korupsi. Berbeda dengan kemitraan Trans-Pasifik, tidak adanya ketentuan akses pasar atau pengurangan tarif dalam kerangka ini, sehingga tidak ada insentif perdagangan yang diinginkan oleh mitra regional. Memang benar bahwa banyak anggota IPEF ingin membangun hubungan dagang yang kuat dengan Amerika Serikat untuk mengimbangi hubungan ekonomi mereka dengan Tiongkok. Namun tanpa komitmen yang jelas terhadap pengembangan insentif perdagangan, banyak mitra regional yang melihat IPEF pada dasarnya hanyalah sebuah strategi politik untuk melawan Tiongkok, bukan sebuah inisiatif integrasi kebijakan ekonomi yang tulus dan bijaksana di Asia. Meskipun telah menyelesaikan perjanjian dengan 13 negara lain mengenai 3 pilar IPEF, yaitu rantai pasokan iklim dan anti korupsi, Biden memutuskan untuk tidak menandatangani perjanjian perdagangan apapun pada KTT APEC pada bulan November lalu karena adanya penolakan dari beberapa anggota Senat. Banyak anggota IPEF yang bingung dengan keputusan Biden karena mereka mengharapkan kemajuan di bidang perdagangan dalam kerangka tersebut. Selain kebingungan, anggota IPEF juga meragukan komitmen Biden untuk meningkatkan perdagangan dengan anggotanya. Dalam politik sendal jepit, menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan. Biden membutuhkan strategi yang tegas untuk mempertahankan sekutu dan pendukungnya. Sebuah pelajaran penting dari Machiavelli yang mungkin telah mempengaruhi pemikiran realis Kissinger. Jadi bagaimana menurut Anda tentang kebijakan luar negeri dan perdagangan Biden membingungkan bahkan bagi para sekutunya sendiri? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Spent more time with Xi Jinping than any world leader had by the time we left office. This is a guy who doesn't have a democratic with a small d bone in his body. This is a guy who is a thug who in fact has 1 million Uyghurs in reconstruction camps, meaning concentration camps. This is a guy who you see what's happening right now in Hong Kong. And this is a guy who I was able to convince should join the international agreement at the Paris Agreement because guess what? They need to be involved. You can cooperate and you can also dictate exactly what they are. When in fact they said we're going to set up a no-fly zone, that you can't fly through our zone. He said, what do you expect me to do when I was over there? I said, we're going to fly right through it. We flew B-1 bombers through it. We got to make it clear they must play by the rules.